Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Ngapain jadi orang baik? Percuma. Mendingan orang jahat. Lihat di mana-mana yang jahat yang lebih maju. Disegani, kaya. Orang curang gampang sukses. Bersenang-senang dan bebas semaunya lagi. Paling enggak, jadi orang jangan terlalu baik, jujur, dan tuluslah, rugi. Saudara, mungkin di zaman now semakin banyak orang yang berpikiran seperti itu. Bahwa jadi orang jahat lebih baik daripada jadi orang baik. Firman Tuhan dalam Yesaya 26 menegaskan bedanya orang baik dan orang jahat. Pertama, damai sejahtera. 2 kali disebut dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang ke-12 katakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Orang baik memiliki inner peace atau damai sejahtera di dalam hati. Ini tidak dimiliki oleh orang jahat. Dan tanpa damai sejahtera, seseorang walaupun kaya, hebat, dan segala kemampuan yang luar biasa akan senantiasa resah, takut, dan tidak pernah punya kebahagiaan. Saudara, secara profesional, damai sejahtera sangat dibutuhkan di zaman now. Nicole Hyman, dia anggota Forbes Executive dan juga adalah Executive Coach for CEOs and Top Teams. Dia katakan bahwa di zaman now ini yang lebih cepat berubah daripada sebelumnya, dibutuhkan agility. Karena para manajer dan eksekutif puncak akan menghadapi keguncangan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan sebagai bagian dari kenyataan sehari-hari mereka. Agility adalah solusi. Ketangguhan dan ketangkasan. Definisi agility adalah kemampuan untuk responsif dan adaptif dalam lingkungan yang bergejolak dan kompetitif. Dan dia katakan, dan agility can only be attained if we connect with a sense of inner peace and become the eye of the storm that surrounds us. Artinya agility hanya dapat dicapai jika kita terhubung dengan rasa damai sejahtera. Lihat saudara, orang baik penuh damai sejahtera akan sanggup bertahan dan berkarya besar di tengah-tengah berbagai kesulitan di zaman now. Yang kedua, kebangkitan. Perbedaan antara orang jahat dan orang yang baik disebutkan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 14 dan 19. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Saudara, jelas ayat yang ke-14 ini bahwa orang jahat, penindas, orang curang akan mati dan mereka akan musnah, dilupakan. Well, kita bilang Hitler sampai sekarang diingat orang. Benar. Tetapi kisah orang jahat selesai pada kematian mereka. Itulah maksudnya. Mereka tidak pernah merasakan hidup bahagia, bebas kesusahan, dan penuh kesejahteraan yang sesungguhnya. Jadi, apa yang terjadi dengan orang yang benar? Ayat yang ke-19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Atau jiwa hidupnya kembali. Saudara, orang baik akan mati juga. Tetapi mereka akan bangkit lagi. Selesai kehidupan di dunia bukanlah tamat riwayatnya.
tetapi itu hanya istirahat sejenak. Mereka akan bangkit kembali. Dan Yesaya 25 ayat yang ke-8 melengkapi. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, orang baik memiliki damai sejahtera di zaman now. Dan kesejahteraan sempurna setelah dibangkitkan kembali. Maukah Anda hidup bahagia sekarang dan selama-lamanya? Jadilah orang baik, tulus, jujur, dan selaras dengan Tuhan. Itu keren.